Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Perjalanan hidup umat manusia adalah perjalanan di mana kita bukan makhluk yang sempurna. Terkadang kita berbuat dosa dan juga kita beramal solih. Maka yang kita cari di dalam hidup ini adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, yakni kematian pada momentum, situasi dan kondisi yang terbaik dalam keimanan dan amal solih kita, tidak sebaliknya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa yang matinya berjumpa dengan Allah, menghadap dalam keadaan berbuat dosa, dalam keadaan maksiat atau su'ul khatimah, fa inna lahu jahannam, maka baginya neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati di dalam neraka itu, tidak juga hidup. Wa may ya'tihi mu'minan, sedangkan sebaliknya, barang siapa yang matinya dalam keadaan beriman, qad amila sholihat, dan dibuktikannya dengan beramal solih, faulaika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka derajat yang tinggi. Artinya ayat ini memberikan pemetaan, ada orang yang matinya su'ul khatimah, ada orang yang matinya husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya segala amal itu tergantung akhirnya. Perjalanan hidup kita ini tergantung endingnya, su'ul khatimah ataukah husnul khatimah. Nah, terkait dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sesungguhnya ada di antara kalian semua seseorang yang dia seumur hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Tapi sayang, takdir Allah mendahuluinya, lalu orang ini mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati, lantas kemudian masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ada, kata Nabi, salah seorang di antara kalian semua, la ya'malu bi'amali ahlin nar, yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka itu kecuali tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Lalu ketetapan Allah mendahulinya, orang ini mengerjakan amalan ahli surga, lalu dia mati, lantas kemudian masuk surga. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Artinya kita tidak bisa mengelak akan ketetapan takdir ini semua. Ada orang yang sepanjang hidupnya mengamalkan amalan ahli surga, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Sesaat lagi dia mengerjakan amalan ahli surga, sayang sekali
dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Begitupun sebaliknya, ada orang yang sepanjang hidupnya adalah ahli maksiat, ahli neraka, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Lalu sesaat lagi dia akan masuk neraka, dia kerjakan amalan ahli surga, lalu dia mati kemudian masuk ke dalam surga. Artinya semua tergantung pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, lantas bagaimana caranya agar kita bisa mati husnul khotimah, agar akhir kehidupan kita ini tidak sia-sia? Yakni yang pertama, ikhlaskan niat setiap kali beramal. Dikarenakan innamal a'malu binniyat, segala amal itu tergantung kepada niatnya. Beramalah li ajrillah, karena semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah, bukan li ajrin nas, bukan ingin mendapatkan ridho manusia. Yang kedua, hati-hati dengan berkata. Banyak orang yang binasa hanya gara-gara kata-katanya. Dikarenakan Nabi bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berkata dengan satu perkataan, tapi dengan satu kata itu bagi dia biasa-biasa saja, tapi dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kata Nabi, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah, dia berkata dengan satu perkataan min sakhatillahi taala, yang dengan satu kata itu bagi dia sepele, tapi membuat Allah murka kepadanya. Maka hati-hati dengan berkata, karena boleh jadi karena satu kata atau satu kalimat yang keluar dari lisan kita menyebabkan Allah menjadi murka. Ini yang kedua. Yang ketiga, agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah, jangan pernah menyepelekan amal solih, walaupun kecil, walaupun sederhana. Karena boleh jadi karena yang kecil itu Allah ridho kepada kita. Bahkan ada orang yang belum masuk surga gara-gara hajinya, belum ditetapkan surga gara-gara tahajudnya, tapi dia ditetapkan ahli surga hanya gara-gara membuang duri di jalan. Ini yang ketiga. Yang keempat, agar kita semua mati husnul khotimah, jangan pernah merasa paling suci. Dikarenakan yang dikatakan Nabi, orang yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, tapi ujungnya masuk neraka, adalah kelompok Khawarij. Ini kelompok yang membaca Al-Qur'annya fasih. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai. Bacaan Al-Qur'anmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai. Puasamu, salatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai. Puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Annahum kilabun nar, tapi sayang mereka menjadi anjing-anjing neraka. Apa sebabnya? Dikarenakan mereka memang solih secara ibadah, tapi di hati mereka tersimpan keyakinan merekalah yang paling benar, yang lain salah. Merekalah yang paling beriman, yang lain kafir. Merekalah yang paling sunnah, yang lain bid'ah. Hindari merasa paling benar sendiri. Dan yang terakhir, agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, berdoalah selalu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimatikan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu in innahu huwas sami'ul alim.